Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kenstum Audio. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang baru menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukung juga channel ini dengan cara subscribe dan like dan komen serta bagikan ke teman-teman kalian. Oke, pada video kali ini saya coba membuat sebuah perangkat audio atau pemutar musik, yaitu turntable player atau pemutar piringan hitam, seperti pada gambar berikut ini. Ini salah satu contoh turntable player yang dijual di pasaran. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada beberapa bentuk dan model turntable player. Untuk harganya lumayan mahal. Kalian nanti bisa cek sendiri untuk harganya. Saya akan coba membuat sendiri turntable player ini dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan dan juga dengan harga yang agak murah. Tapi memang nggak semuanya sih. Ya paling nggak bisa mengurangi biaya pembuatan. Tapi gini ya teman-teman, di video ini saya nggak memberikan tutorial pembuatannya secara detail karena keterbatasan waktu. Jadi poin-poinnya yang penting-penting aja sebagai gambaran buat kalian. Dan untuk lebih jelasnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai dari benda ini ya. Ini nantinya untuk body atau dudukannya. Ini biasanya disebut plin. Nah, untuk plinnya ini saya menggunakan talenan kayu. Ini saya beli di Tokopedia dengan harga kurang lebih 40 ribuan dan dengan ukuran untuk panjangnya 40 cm dan lebarnya 30 cm serta tebalnya kurang lebih 1,5 cm. Nah, kenapa sih saya menggunakan talenan? Karena bentuknya yang sudah persegi panjang dan memang cocok untuk dijadikan plin ya. Jadi saya nggak perlu repot-repot lagi untuk motong-motong karena sisi-sisinya sudah presisi. Ini talenan ini sudah saya lubangi sebagian. Jadi lubang ini nantinya untuk part-part lainnya. Seperti ini contohnya, ini untuk tempat pemutar piringan hitamnya. Ini untuk dinamo atau motornya. Ini juga untuk turn arm atau lengan cartridge-nya. Terus kita lubangi juga di bagian ujungnya, sisi-sisi ujungnya. Ini 1, ini 2, 3, 4. Nah, itu nanti untuk dudukan biar lebih tinggi. Untuk dudukannya atau kakinya saya gunakan ini ya, pipa sok penyambung pipa paralon ukuran kurang lebih 1,5 in. Nah, ini sudah saya potong, ukurannya kira-kira 4 cm. Terus nanti di dalamnya ini kita potongkan untuk kita buatkan seperti ini, seperti ring ini. Ini bahannya dari PVC lembaran, karena mudah untuk dipotong, menggunakan cutter aja udah bisa.
tinggal kita amplas jadi bulat seperti ini. Ini nanti kita masukkan ke dalam sini. Fungsinya untuk penahan. Kemudian kita pakai baut skrup. Ya, kita pasang di sini di ujung yang sudah kita lubangin tadi. Ya, seperti ini nanti. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kakinya ada 4. Sekarang kita balik. Ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi ini kita gunakan baut yang sebagian ada dratnya, sebagian tidak ada. Kemudian nanti di kepalanya ini kita potong. Ini sudah saya potong ya, jadi udah saya potong bentuknya seperti ini. Ini nanti untuk tiang untuk dudukan platernya. Bautnya ini kalau nggak salah baut 8 mili atau baut 12. Nah, seperti ini bisa diperhatikan teman-teman. Nanti ini kita pasang di sini ya. Ya, nanti dipasang seperti ini untuk belakangnya. Kita kencangkan aja. Ya, seperti ini nanti hasilnya. Ini ya. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian plater. Ini sebenarnya pulinya. Puli itu untuk pemutar, nanti di atasnya ada lagi untuk dudukan piringan hitamnya. Saya mau jelaskan ini dulu. Ini bahannya dari PVC board yang lembaran. Saya juga belinya di Tokopedia. Ukuran 30x40, tebal 5 cm. Makanya ini saya lapis. Jadi ada 3. Dan saya bentuk lingkaran dengan center ini, lubang di tengah. Ini awalnya seperti ini. Kita tinggal bentuk aja. Kenapa saya gunakan PVC ini? Karena memang mudah dipotong ya. Kita tidak perlu repot. Yang pentingnya untuk pulinya ini minimum 1,5 cm, karena nanti akan untuk panbel untuk mutar ke dinamo ya, mungkin bisa diperhatikan. Yang penting ini ya, lubang tengah ini benar-benar kalau bisa presisi ya lebih bagus, karena akan mempengaruhi nanti pergerakan piringan hitamnya. Kemudian bearing seperti ini. Ini bearing ukurannya kalau nggak salah 6805. Jadi yang diameter dalamnya lebih besar. Ini nanti untuk ini ya, biar dia lebih bagus untuk pergerakannya, putarannya. Tapi ini yang kuning ini PCB polos tapi yang nggak ada tembaganya. Kalian bisa pakai PCB yang polos yang biasa yang ada tembaganya juga bisa. Contohnya seperti ini juga bisa, tinggal dipotong aja, sesuaikan lingkaran ini. Terus harus di dalamnya ya, di dalam yang lingkaran
luar. Ini sebenarnya tujuannya untuk biar ada jarak, supaya nanti kalau ditempel ini bisa bergerak nih yang ini. Untuk melancarkan aja ya, karena saya adanya ini lebih tipis dan lebih mudah motongnya, jadi saya gunakan PCB yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita pasangnya di sini, masukkan seperti ini. Kemudian pulley platernya yang tadi ini ya, lubangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini emang kurang presisi ya, karena motongnya manual. Karena kalau dibawa ke tukang bubut ya lumayan juga biayanya. Yang penting bisa lancar putarannya seperti ini dan tidak terlalu goyang. Ya, sekarang kita lanjut ke platernya. Kalau ini kan tadi pulley plater, sekarang yang platernya seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini bahannya ini dari talanan bulat. Bahannya plastik, tebal kurang lebih 1 cm, kurang lebih ya, lebih tipis sih. Nah, ini kenapa saya gunakan ini ya, karena sudah bentuk lingkaran dan bahannya lumayan keras. Saya ambil presisinya ini sih biar lebih mudah. Nah, cuma ini tadinya lebar, ada lebihan kurang lebih 1 cm lah, saya potong. Sebenarnya biar nggak dipotong juga nggak apa-apa, tapi ya untuk biar ngepas aja sih, biar ngepas dengan piringannya seperti ini. Nah, ya kan, ini talanan plastik. Saya beli di Tokopedia juga, harganya kurang lebih ya 40 ribuan juga nggak salah. Nah, kemudian cara pasangnya kita tinggal letakkan di atasnya. Nah, jadi nanti pulley yang ini setelah berputar ini akan ngikut. Makanya jangan terlalu halus di sininya, dikasarin aja nanti pakai amplas biar dia gigit. Nah, seperti ini. Kalau kita taruh piringan hitamnya, ya, gimana teman-teman? Lumayan kan? Ya. Oke, kita kembali ke pulley ini. Nah, di sini tadi kan ada lubang nih. Ini lubang untuk dinamo atau motornya. Ini motor seperti ini. 12 volt DC. Ini juga saya belinya di Tokopedia juga. Harganya murah sih, ini kurang lebih 20 ribuan kalau nggak salah. Ini ada dua macam sebenarnya. Ada yang ada pulinya ini, yang hitam. Ada juga yang nggak ada. Tapi saya pilih yang ada pulinya biar nggak repot lagi. Ini 12 volt DC. Ini nanti fungsinya untuk memutar puli yang plater ini. Makanya kita lubangi sesuai ukuran ini. Oke, coba kita pasang dulu. Nah, ini mungkin masih longgar, nanti diganjal aja atau dilem atau di apalah, terserah. Yang penting intinya nanti sesuai dengan, intinya tidak terlalu goyang, jangan sampai goyang ya kalau bisa, dan lurus, jangan sampai miring, karena miring nanti akan lepas beltnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk beltnya saya terus terang kesulitan sih nyari, jadi saya akalin pakai tali sepatu. Nah, tali sepatu kita potong terus kita sambung nanti di ini bagian sambungannya. Nah, ini sementara aja sih sambil nunggu nyari bahan yang cocok.
Soalnya kalau beli yang karet aslinya pleter kayaknya lumayan juga sih harganya, ratusan ribu. Jadi pakai tali sepatu aja lumayan menghemat. Oke, kita coba pasang. Nah, kita ukur sesuai lingkarannya ini, dilebihin sedikit nih, biar nanti bisa dipasang ke puli motor ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau dia udah rata, jadi keluar jalur ininya, beltnya. Jadi benar-benar harus rata. Atau ketinggian sih kayaknya. Ya, nanti kita posisikan yang benar ini dinamonya. Ya, intinya seperti ini nanti. Oke, teman-teman, kita lanjut ke part berikutnya. Ini nyebutnya tune arm atau apa ini ya, stang ini untuk penyangga cartridge-nya. Cartridge ini untuk membaca piringan hitam. Nah, bentuknya seperti ini. Ini yang lumayan berpengaruh. Jadi intinya sebelumnya saya jelasin dulu poinnya. Untuk tone arm ini di pergerakan pergeseran ininya, lengannya ini ke kanan dan ke kirinya, kemudian ini turun naiknya ini nanti untuk ya dia posisinya nanti akan nekan cartridge ke piringan hitam. Kemudian kalau untuk pergerakan putarannya ini itu untuk dia ngebaca nanti jarum cartridge ini kan nempel di piringan hitam. Kemudian ini bearing berapa ya ukurannya ini ya, bearing 6301 ini untuk pemberat lengan ini untuk tone armnya. Kalau ini yang kuning ini sama seperti yang tadi juga, bahannya PCB. Kalian juga bisa pakai PCB yang polos yang biasa yang ada tembaganya, tinggal dibuat seperti ini lingkaran. Kalau ini sih variasi aja. Ini saya buat dari tutup parfum, lupa parfum apa ya, karena bentuknya krum-kruman gini. Ini saya potong, tadinya panjang segini saya potong. Nanti mungkin baiknya ditempel gini. Untuk lemnya bisa digunakan mungkin lem Castrol atau lem Korea. Ini variasi aja sih sebenarnya yang plastik ini. Serah mau pasangnya seperti apa, tinggal tergantung kebutuhan. Nah, oke, terus apa lagi? Oh, kabel kurang lebih 50 cm lah. Ini saya gunakan kabel HDMI yang bekas. Saya potong, saya ambil dalamnya. Kenapa pakai kabel HDMI? Karena kecil ya, kabelnya diameternya kecil, terus lumayan lentur. Karena kalau kabelnya terlalu besar, kaku, nanti akan mempengaruhi pergerakan ini juga.
makanya diusahakan betul-betul kabelnya lentur. Ini kabel ada 4, karena nanti di cartridge-nya juga ada 4 pin. Sebenarnya 2 ground, 1 L 1 R, kabel 4. Terus kita tambahkan juga satu kabel lagi sebenarnya. Ini kalau kalian perhatikan, ini yang warna silver ini, itu nempelnya di stang ini melalui baut ini, dia connect dengan ini. Tujuannya sebenarnya ini untuk mengurangi noise, karena kalau nggak pakai ground ini noise-nya tinggi sekali. Jadi kalau ini dipegang dia akan bunyi, noise-nya kencang, makanya diperlukan grounding seperti ini. Nanti ini masuknya atau nyambungnya ke ground di preamp pononya. Sekarang kita lanjut ke ini ya, ke cartridge. Jadi cartridge bentuknya seperti ini. Ini saya beli di Tokopedia juga, tapi lumayan lama ya, pre-order soalnya 15 hari. Itu harga yang paling murah, kurang lebih 90.000, belum ongkir. Tapi ya karena walaupun lama, tetap saya beli, karena ini nggak bisa diganti dengan part-part lain, memang harus pakai ini. Ini yang paling murah. Di atas ini banyak, mungkin harganya sampai ada yang jutaan. Nah, ini awalnya hanya plastiknya ini aja ya teman-teman. Kalau ini saya buat dari PCB. Itu saya lem di bodinya cartridge ini. Ya, ini tujuannya untuk nanti ditempel ke bracketnya seperti ini. Dan kenapa satu aja ya, supaya bisa digerakin pada saat nyeting. Ya sebenarnya nanti kalau udah dapat settingannya udah pas, contoh misalnya seperti ini kemiringannya, ya kita tinggal lubangi, kita kencangkan pakai baut lagi satu biar tidak bergerak. Nah, seperti saya bilang tadi ya, ini ada 4 pin. Ini ada, kalau tidak salah yang atas kanan kiri ini groundnya. Terus yang bawah kanan kiri itu R dan L. Kemudian di sini saya pakai soket, saya lupa ini soket dari mana saya lupa. Kayaknya sih bekas mesin las. Intinya bentuknya bulat seperti ini. Nggak kelihatan. Ya nanti ini kan dipasang ke sini. Ya sebenarnya tanpa soket juga bisa sih. Mau disolder langsung juga bisa di sini. Tapi kalau mau lebih rapi ya pakai soket. Bongkar pasang. Kemudian bracket ini saya buat dari PCB juga. Lagi-lagi kenapa pemilihan PCB itu ya karena lebih mudah motongnya, ngelubanginya. Terus ininya dari PVC juga, sama alasannya tetap kembali lagi ke proses pengerjaannya ya, biar lebih mudah. Nah, nanti lingkaran ini, lubang ini masuknya kan ke pipa ini. Nah, gini. Jadi kalau pasang cartridge-nya. Oke, sekarang kita coba pasang ke plinnya, ke bodinya. Nah, makanya saya bilang tadi ini ada lubang nggak perlu tembus, karena untuk ini biar bisa rata untuk bracket yang putihnya ini. Nah, seperti ini. Ya, nanti tinggal dibaut aja, terserah mau baut 4, baut 3 atau 2 juga, yang penting nggak bergerak nantinya. Buat skrup aja. Oke, sekarang kita lanjut ke
perangkat elektroniknya. Karena yang untuk mekanis sudah semua. Jadi untuk perangkat elektroniknya seperti ini. Saya sudah buatin, saya sudah rakit. Saya cuma mau jelasin dulu sedikit. Pertama, kalau teman-teman perhatikan, ini ada modul. Modul ini modul untuk speed control, pengaturan kecepatan dinamo. Karena turntable ini membutuhkan kecepatan yang berbeda-beda. Kalau yang aslinya itu biasanya ada kecepatan atau RPM-nya yang biasa dipakai itu 33 dan 45 RPM. Ada 78 dan berapa lagi saya lupa. Intinya yang paling sering dipakai itu yang 33 RPM dan 45. Untuk kecepatannya saya menggunakan modul PWM speed control ya, seperti ini. Ya. Ini sama saya beli di Tokopedia juga. Kalau harga mungkin kurang lebih 30 ribuan. Ada settingan on off-nya juga. Dan di sini ada beberapa pin. Yang pertama dan pin yang kedua ini itu untuk pin tegangan, input tegangan 12 volt. Kemudian yang pin ketiga dan keempat ini untuk motor atau dinamo. Oke, setelah modul speed control, kita juga perlu modul ini, kit preamp Pono. Jadi ini berfungsi merubah ini ya, dari getaran atau gesekan dari cartridge ini nanti masuknya ke input preamp Pono. Kemudian nanti outputnya bentuknya out RCA. Nah setelah preamp ini mungkin untuk outputnya kita bisa colokin ke amplifier, speaker aktif, atau apa saja yang intinya ada line in pasangan ini ya. Jadi sini line out, itu masuk ke amplifier, itu line in. Nanti kita coba. Nah, ini saya buat sendiri untuk skemanya dan layoutnya. Mungkin saya akan jelaskan terpisah nanti di video berikutnya. Ini hanya gambaran saja dulu. Sebenarnya untuk modul ini juga teman-teman bisa dapatkan atau beli di Tokopedia juga. Tapi harganya lumayan, kurang lebih 150 ribuan dan pre-order kurang lebih 15 hari. Karena barang sepertinya dari Cina. Itu ya saya juga belum coba sih. Tapi kalau lihat di deskripsinya ya memang untuk turntable ya preamp Pono. Ini juga supply-nya atau tegangannya butuh 12 volt. Saya sudah buatin konektornya 12 volt DC. Ini konektor RCA out. Dan ini switch on off. Dan ini pengaturan kecepatannya nanti. Kemudian ini boxnya saya buat sendiri juga. Bahannya sama, PVC juga. Ya saya buat seperti ini. Nanti kita letakkan di sini. Kemudian nanti atasnya kita pasang akrilik. Nah, seperti itu. Kemudian yang dari kabel yang dari cartridge itu nanti masuknya ke input sini, input preamp. Sebenarnya harus pakai soket juga atau pakai konektor, tapi saya nggak sempat beli. Jadi sementara saya langsungin aja, saya solder langsung. Saya pasang
lewat sini aja. Nah, nanti tinggal di solder ke pin ini, pin L dan R dan ground tengah. Oke, untuk kabel input dari cartridge sudah saya pasang. Kita tinggal pasang kabel motor atau dinamo di sini nanti. Untuk dinamonya sudah saya pasang tadi dan kabelnya juga sudah saya solder. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah saya solder. Dan kabelnya saya lem. Kemudian ini saya lubangi di sini. Nanti kabelnya dimasukkan lewat sini. Ya, seperti ini. Setelah itu ini kita pasang. Ini juga sudah saya lubangi di sini. Ya. Kita baut penda bergerak. Ya, ini sudah saya pasang untuk kabel dinamonya. Oke, kita coba tes dulu untuk motornya, apakah sudah bisa bekerja atau belum. Untuk supply motor dan PWM serta preamp-nya sama-sama 12 volt. Sini saya menggunakan adaptor 12 volt 5 ampere, tapi sebenarnya 2 ampere sih sudah cukup, tapi karena adanya yang 5 ampere jadi saya pakai yang 5 ampere. Nanti tinggal colokin di belakang sini. Iya, kita tes dulu pergerakan motornya. Kita hidupkan. Oh sorry, belum dicolokin. Oke, lampu PWM nya udah nyala. Kita coba putar pelan-pelan. Ini ya teman-teman, sambil saya setting ini semakin cepat. Oke, sekarang kita coba pasang letternya. Sambil kita setting lagi, kita coba cepatin, kita lambatin lagi. Ya, jadi untuk proses putaran piringan hitamnya udah normal, sudah bisa bekerja dengan baik.
tinggal nanti kita tes, langsung aja tes sound. Jadi nanti saya gunakan kabel RCA, kemudian yang RCA ke ini ya, soket headphone apa ya, 3,5 mili ini kita pasang di sini. Oh ya, saya sedikit mau tunjukin dulu. Jadi nanti ini saya tinggal colokin ke aux in. Di sini saya pakai amplifier buatan. Ini menggunakan TDA 2003 amplinya dan MP3 player. Tapi ini mono. Ini di BTL masih mono karena untuk ngetes saja. Nanti kabel headphone ini kita masukin ke aux in. Ya, sudah terpasang ya konektor atau jack untuk aux in nya. Coba kita hidupkan dulu amplifiernya. Aux input mode. Posisikan di aux. Jadi kita sekarang tinggal tes. Amplifiernya sudah kita hidupkan. Kita buka dulu penutup cartridge-nya. Taruh sini dulu. Sekarang kita on kan. Piringan hitam udah berputar, langsung aja kita pasang. Ini sepertinya harus dikasih pemberat. Kita gunakan koin aja. Ini sepertinya terlalu cepat ya. Kita coba setting pelan kan. Oke. Sudah berhasil. Coba kita nyaringkan. Ya, jadi udah selesai, berjalan normal semua. Tadi sudah kita saksikan sama-sama dari awal sampai akhir, sampai tes sound. Sampai saat ini ya hasilnya cukup memuaskan. Jadi buat teman-teman yang ingin coba membuat, silahkan tinggal ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Mungkin juga teman-teman bisa
menambah apa ya, mengeksplor lagi mungkin dari bahan, kalau mungkin ada yang bisa dipakai yang lebih mudah didapatkan lagi, atau pakai apa, terserah. Intinya seperti itu tadi dari awal untuk proses pembuatannya. Mungkin nanti ada, atau di video saya berikutnya saya akan membahas masing-masing ini ya, seperti contohnya untuk modul kecepatan putaran dinamo dan preamp Pono ya. Untuk sementara ini dulu, semoga bisa membantu teman-teman yang ingin membuat. Oke, cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.